ini harusnya 17 kilo nonton pace, tapi karena tiba-tiba udah lama nggak nge-trail, pengen nge-trail aja. Jadi hari ini sesi long run-nya dengan tempo di race pace, harusnya di road sekarang dipindahin ke trail, tapi mungkin nggak akan 17 kilo, lebih dikit karena rute klasik yang biasa berpakai latihan ya 22an kilo. Jadi kita nyari rutenya yang nggak terlalu nanjak tapi rolling hill, nanjaknya naik turun dan relatif lebih panjang. Kunci di latihan itu di heart rate, kunci di hari lomba di pace, bukan di heart rate. Nah, kenapa heart rate? Jadi kita masih berlatih dalam ambang sesuai toleransi badan. Karena pada prinsipnya latihan itu seperti kita nyusun buku. Satu kertas ditumpuk sampai akhirnya besar, jadi buku yang tebal, jadi fondasi yang kuat. Nah, latihan pun seperti itu. Jadi semua yang kita lakuin di daily basis, satu persatu itu ibaratnya satu lembar kita tumpuk. Nah, jadinya lebih baik kayak gitu daripada ada satu training block atau satu sesi lari yang sangat intens. Jadi ibaratnya mau bikin buku langsung pakai kertas yang lembarnya tebel. Pagi Pak. Lagi. Punten Pak. Lagi mau ya? Oh, bersihin sampai sini sekarang. Iya, ya. Ayo Pak. Ayo. Gitu. Nah, prinsipnya jadi gitu. Jadi latihan mendingan tipis-tipis daripada jarang latihan nggak konsisten tapi sekali latihan intens. Nah, itu nggak membangun fondasi yang kuat. Makanya sekarang lari di trail alternate tempo, jadi easy kemudian higher intensitas, easy higher intensitas kayak gitu. Kenapa nggak satu sesi langsung dibikin higher intensitas kalian? Kenapa mesti diselang-seling? Karena kita mendorong fungsi tubuh kita lebih jauh, endurance-nya, kekuatannya, agar besoknya kita bisa lari lagi easy run, recovery run gitu. Bayangin kalau misalkan hari ini full intensitas tinggi, pasti besok nggak bisa lari lagi, capean kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud daripada satu lembar tipis, jangan satu lembar tebal kalau kita bikin nyusun buku gitu. Jadi harus sabar. Nah, kalau di trail pasti kalau main di heart rate sangat-sangat sulit, harus sabar. Kalau di road seringkali malah kita nggak masuk ke heart rate yang kita inginkan, jadi terlalu rendah. Di trail karena nanjak naik turun, jalurnya berantakan, itu harus sabar. Kalau memang harus santai ya kayak sekarang ini, dijaga heart rate-nya aman, jadi fast hiking aja. Nanti ketika masuk sesi intensitas yang lebih tinggi baru dilariin. Ada monyet tuh, sampai sini monyetnya.
Ini kalau udah siangan dikit jalur ini rame sama orang trekking dan lari. Nah kita start di pagi, jadi enak masih sepi. Enak soalnya udaranya segar, AC alami. Yuk, iya, sendiri. Cincau. Oke, selesai minum pokari sama cincau di Panisan di Pajajang. Sekarang lanjut lewat jalur lama ke arah Pondok Pemburu terus langsung ke Cisadon karena nyari elevasi yang nggak terlalu tinggi, yang lebih runnable, bukan nyari elevation gain. Kabut di mana-mana. Suka dari lari trail, udara segar, pemandangan bagus, nggak sepi, nggak kendaraan, nggak ada orang, cuma suara burung, air, monyet.
Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa saya juga hari ini berapa mungkin dalam waktu setahun setengah, hampir setahun terakhir, dan mungkin tahun 2 tahun ke depan fokus di road, di maraton. Karena pada dasarnya itu saya lari trail, sukanya di alam, di outdoor. Nah, salah satu alasan kenapa itu karena fokus di road dulu. Ketika saya sekarang saya semakin berusia, sekarang udah 40 tahun, hari speed itu kalau nggak dilatih, di maintain lama-lama menyusut. Ya tinggal ada endurance saja sih. Sedangkan saya pengen lari sana sini nanti mungkin tua, dan tapi dengan pengalaman yang enak gitu. Jadi finish kalau lomba pun encer tuh nggak mepet-mepet banget gitu dari belakang. Maraton itu salah satu trik saya buat memperbaiki fitness level dan fisik di road. Jadi setelah basic fitnessnya tercapai lagi, dapat lagi, baru kan mulai shifting lebih banyak fokus ke trail. Tapi juga semakin jalan waktu, saya juga semakin sadar bahwa lari itu nggak cuma lari ya, mungkin exercise buat secara keseluruhan manusia. Itu tubuh manusia harus dikasih variasi, nggak bisa monoton, karena dia akan terpaku di dalam kestatisan tersebut, dan akhirnya tidak ada progres dan stagnan kayak gitu. Jadi dalam konteks lari pun sama, kalau kita bisa selingin dengan olahraga lain, jenis permukaan lain kayak road versus trail dikombinasikan, itu akan menjadi lebih baik karena otot kita akan digunakan dengan cara yang berbeda dan jadi selalu tumbuh berkembang. Nah mungkin itu kesalahan saya juga dulu, nggak sadar karena saking sukanya trail, saya lari hanya di trail terus. Lama-lama saya sadari bahwa kehilangan running ekonomi atau running efisiensi. Bahkan lari trail legendaris saja, goat boleh masuk full time dengan Jornet itu kalau dilihat running plan nya, dia tuh ketika winter sedikit sekali lari karena mungkin nggak ideal kayak dingin ya. Jadi ketika winter dia tuh fokus intensif banget di ski mountaineering dan juga cycling. Wow. Oke. Ini longsor baru. Bentar, ini pas atas. Salah saja. Pegangan dulu. Takut terpasok. Waduh. Mana tadi? Lupa. Oh ya, cylinder. Dia juga variasi. Jadi ketika spring summer, dia mulai fokus ke lari. Nah itu pun yang sekarang mulai saya adopsi. Jadi memberikan variasi latihan sepeda, aspal, trail, kayak gitu.
sekarang ke arah Pondok Pemburu, masih di rest space. Di heart rate harus naikin, sekarang terlalu rendah heart rate-nya, cuman paha udah panas. Alah, nggak ngejar antara heart rate sama paha. Kuat jalur ini, sunyi, nggak ada siapa-siapa. Itu yang manis-manis. Nih kita ambil nih kopi, biji kopi. Ya. Manis banget. Ini komplek perumahan Pak Prabowo. Nah, ini sebelah kiri rumahnya Pak Prabowo. Di dalam lengkap, depan ada helipad dan kandang kuda. Komplit lah.